Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu bersama saya Dadang Komarudin Yahya. InsyaAllah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah SWT. Mari kita hiasi bulan Syawal ini dengan makna peningkatan untuk terus meningkatkan kadar kualitas ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah sebagai buah terbaik dari esensi Ramadan yang baru saja kita tinggalkan. Banyak kesan, banyak kenangan yang tentu telah kita peroleh di sepanjang Ramadan, yang tentu saja ini akan senantiasa menjadi penguatan di dalam kehidupan kita untuk terus kita jaga, kita rawat, dan kita pelihara. Semangat Ramadan tidak boleh pudar seiring dengan berlalunya Ramadan di dalam kehidupan kita. Sebab bagaimanapun hadirnya Ramadan sesungguhnya merupakan bagian dari bulan training, bulan pelatihan untuk memberikan kepada kita penyegaran, memberikan kepada kita ruang dan gerak agar di kesempatan 11 bulan ke depan sejak bulan Syawal ini hingga Allah nanti mentakdirkan kita hadir kembali dalam bulan Ramadan di tahun mendatang, tentu saja ritme hidup dan kehidupan kita senantiasa berada pada ritme hidup yang selalu mengikuti garis ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini tidak lupa kita juga senantiasa menguatkan doa kita untuk orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, terlebih tentu untuk kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka yang hari ini masih hadir, yang kemudian mereka sedang berada di dalam kondisi uzur, ya, dalam kondisi sakit. Kita doakan mereka senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan hati, dan tentu saja senantiasa Allah hadirkan sakitnya itu sebagai kifarat, sebagai penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'bil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yursaqam. Dengan rasa demikian juga halnya untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, ada kesulitan yang sedang dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang dihadapi, senantiasa terbangun jiwa husnuzan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap masalah yang dihadapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nilai-nilai kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mentadaburi ayat demi ayat sebagaimana yang tertera pada surah Az-Zariyat, ya, di surah yang ke-51 mulai ayat ke-49 ya hingga insyaallah akhir ayat hingga akhir ayat, ya, akhir ayat di ayat ke-60 ya di surah Az-Zariyat. Jadi ayat ke-49 hingga ayat ke-60 di surah Az-Zariyat, ya, surah ke-51. Tema kita, tetaplah berjalan pada kehendak Allah. Tetaplah berjalan pada kehendak Allah. Dengan rasa kita akan bacakan dulu ayatnya di surah Az-Zariyat, surah ke-51 dimulai pada ayat ke-49 hingga ayat ke-60.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahiru au majnun. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Atawa saubih balhum qaumun taghun. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan engkau sama sekali tidak tercela. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang punya kekuatan lagi sangat kokoh. Fa inna lilladzina zalamu dunuban mithla dunubil ashabihim fala yasta'jilun. Maka sungguh untuk orang-orang yang zalim ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu, maka janganlah mereka minta kepadaku untuk menyegerakannya. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang terjanjikan kepada mereka, yakni hari kiamat. Dengan hasil inilah ayat-ayat sebagaimana tertera pada surah Az-Zariyat surah ke-51 dimulai pada ayat yang ke-49. Di ayat ke-49 Allah SWT firmankan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Dengan hasil Allah SWT melewati ayat ke-49 di surah Az-Zariyat ini senantiasa memberikan bimbingan, senantiasa memberikan arahan, memberikan penerang jalan kepada setiap hamba yang beriman bahwasanya Allah SWT yang telah menciptakan segala bentuk kejadian dari berbagai bentuk hal yang berlainan dengan sifat-sifat yang bertentangan. Yang semua itu tentu saja menjadi bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana setiap sesuatu itu merupakan lawan dari pasangan yang lainnya. Oleh karena itu ketika Allah SWT melahirkan kebenaran, maka tentu di balik itu akan ada kebatilan. Tentu semua itu adalah sebagai bagian dari pelajaran, bagian dari sebuah peringatan. Ketika ada orang yang sayang pada kita, maka yakin akan ada pula orang yang benci pada kita. Maka tentu ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana kita memposisikan diri untuk tetap berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini berpasang-pasangan terkait dengan bagian dari kemahakuasaan Allah, agar manusia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkehendak untuk menetapkan segala perkara di dalam kehidupan. Oleh karena itu tetapkan hati untuk senantiasa meyakini akan segala kebenaran Allah dari ketetapan yang telah menjadi kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diri kita dengan segenap potensi yang tentu saja hal ini akan memberikan
kedudukan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan. Nah, kalau kita menjaga potensi hidup kita sebagaimana yang Allah ciptakan kepada kita dengan kesempurnaan akal, fikir, bahkan ruhiyah kita, maka tentu kita akan terjaga kemuliaannya. Namun manakala kita berpaling, manakala kita ingkar, maka tentu saja kita akan berada pada tempat yang serendah-rendahnya dari akibat apa yang kita lakukan. Terima kasih. Demikian halnya Allah SWT senantiasa menghadirkan setiap fenomena dari kejadian yang berlawanan itu adalah agar kita senantiasa terus mengingat Allah, mengingat akan kebesaran Allah, sehingga kita tidak pernah dibuat gelisah hati oleh mereka-mereka yang rendah, oleh mereka-mereka yang ingkar kepada aturan-aturan Allah SWT, sekalipun mereka kemudian mencibir, sekalipun mereka melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan. Karena ketika Allah SWT sudah mengokohkan, maka tentu tidak ada seorang pun yang bisa merendahkannya. Inilah bagian dari sebuah gambaran utuh bagaimana Allah SWT mengkaruniakan kepada kita kesanggupan dan kemampuan untuk bisa menghadirkan setiap ciptaan Allah itu sebagai upaya bagi kita untuk terus dan terus mengingat kebesaran Allah SWT. Sebagaimanapun ketika kita berada pada jalan kebenaran, maka tentu saja ini akan senantiasa berhadapan dengan tantangan, akan berhadapan dengan mereka-mereka yang tidak suka ketika kita menegakkan kebenaran. Akan ada orang-orang yang mencibir ketika kita berada pada nilai kebenaran. Maka kembalikan saja semuanya kembali kepada Allah. Cukup Allah yang nanti akan berikan pertolongan, cukup Allah yang nanti akan berikan perlindungan. Pasrahkan semuanya dalam ruku, dalam sujud kita. Toh nanti Allah SWT akan berikan perhitungan kepada mereka-mereka yang cenderung menafikan kebenaran, bahkan kemudian melakukan pengingkaran atas kebenaran tersebut. Afirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah, sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Dengan kasih, oleh karena itu Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan terindah dalam kehidupan kita, agar tatkala kita menghendaki kemaslahatan, tatkala kita menghendaki keselamatan dalam makna yang sungguhnya, maka tentu saja hal itu bisa kita peroleh dengan senantiasa kembali dan mengembalikan segala perkara yang ada dalam kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Mereka yang taat kepada Allah adalah mereka-mereka yang menyadari akan eksistensi dirinya, keberadaan dirinya sebagai hamba. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan atas kekuatan dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan kepada kita selaku hambanya bahwa hadirnya para nabi dan rasul adalah sebagai pemberi peringatan. Oleh karena itu, ketika datang peringatan, maka hadirkan hati kita untuk siap menerima peringatan. Sebagaimana halnya ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menyampaikan kebenaran kepada mereka-mereka yang selama ini hidup di dalam keterlanjuran dengan dosa, kejahatan dan kemaksiatan. Ketika mereka tidak menerima, maka cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai pelindung, dan cukup kuatkan diri untuk senantiasa menyadari bahwa apa yang dilakukan para nabi dan rasul semata-mata adalah memberikan peringatan dari Allah untuk memberikan kejelasan tentang langkah hidup yang harus dilakukan di dalam kehidupan. Sehingga ini tidak akan membuat seseorang menjadi gelisah hati. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran dan adalah beliau sebagai pemberi peringatan yang jelas dari Allah, maka sampaikan pula apa yang juga kita terima hari ini dari Al-Quran, untuk senantiasa kembali menandaskan hidup dan kehidupan kita bahwasanya kita hanyalah menyampaikan kebenaran.
Adapun ketika banyak di antara manusia yang kemudian menolak kebenaran, maka cukup Allah SWT tempat bagi kita untuk berlindung diri, dan cukup bagi kita Allah SWT sebagai sumber pertolongan. Sehingga ketika ada yang melanggar batasan aturan Allah SWT, kita tidak pernah dibuat gelisah hati. Karena tugas kita, fungsi kita hanyalah sekedar mengingatkan. Aritos di emutan mah nalika tetap dengan kondisi di mana mereka tetap berpaling, yaitu kembali kepada mereka. Dan Allah SWT tentu nanti akan melakukan perhitungan atas apa yang mereka kerjakan. Dan Allah SWT tidak pernah tidur. Allah SWT senantiasa akan memberikan pembelajaran, memberikan peringatan dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ya kembalikan saja segalanya kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Melalui ayat ini Allah SWT memberikan penjelasan bagaimana fungsi peran para nabi dan rasul adalah untuk mengingatkan manusia agar manusia tidak menjadikan suatu sembahan selain Allah SWT. Karena segala sesuatu selain Allah tidaklah patut untuk disembah. Dan di akhir ayat ini Allah SWT yang memerintahkan kepada Rasulnya supaya menandaskan kembali bahwa sesungguhnya memberi peringatan yang sebenarnya dari Allah, untuk menyampaikan peringatan akan adanya siksa Allah bagi siapapun yang menjadikan suatu makhluk sebagai tujuan ibadah yang disembah. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain, tidak saja mereka menghinakan diri mereka, tapi juga tentu mereka telah memposisikan diri mereka berada pada tempat yang hina, rugi, bahkan binasa. Oleh karena itu Allah SWT senantiasa mengingatkan kembali kepada kita, sebagaimana juga kita bisa temukan di dalam surah Al-Kahfi ya, di ayat ke-110. Aman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi lewat ayat ini sesungguhnya kita makin diingatkan dan makin dikuatkan bagaimana ketika kita berharap akan pertemuan dengan Allah SWT dan ketika kita berharap mendapatkan kemuliaan, maka tetaplah kita berada pada jalan hidup yang penuh dengan ketaatan, tetap mengerjakan kebajikan, dan yang paling mendasar tentu saja tidak mempersekutukan Allah dengan perkara apapun yang tidak selayaknya kita persekutukan. Tetaplah ibadah hanya kepada Allah dan berpalinglah dari setiap perkara yang tentu saja menjauhkan kita dari Allah SWT. Sebab tidak ada satupun perkara yang layak dan berhak disembah, melainkan hanya kembali kepada Allah SWT. Dengan rasih, oleh karena itu menjadi hal mendasar di dalam kehidupan kita betapa pentingnya kita mentauhidkan diri kita untuk senantiasa yakin kepada Allah. Oleh karena itu tauhid ini memang tidak bisa dipilih-pilih dalam kehidupan kita. Ini adalah merupakan bagian dari keharusan yang harus tanam kuat di dalam diri kita, yang tidak boleh bergeser walaupun setapak dari jalan Allah SWT. Harus betul-betul menjadi pijakan keyakinan di dalam kehidupan kita. Kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Nah, ini sebuah sunatullah ya pendengar rasih, manakala kita menyampaikan kebenaran, manakala kita melakukan tindakan untuk mengajak manusia kepada jalan kebenaran, maka tidak setiap mereka yang diajak kepada kebenaran itu bisa menerima. Malah ada di antara mereka yang berbalik membenci, malah kemudian mereka
menafikan kebenaran yang disampaikan, bahkan mereka kemudian memberikan tudingan-tudingan yang buruk di dalam kehidupan kita. Demikianlah para nabi dan rasul terdahulu juga merasakan hal yang sama, bahkan tentu mereka jauh lebih kuat lagi begitu ya dengan penentangan-penentangan yang dilakukan oleh mereka yang menentang. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, ya kan? Maka mereka kemudian bisa mendustakan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Bahkan kemudian mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah pesihir atau orang gila. Jadi setiap kebenaran disampaikan itu dianggap sebagai kegilaan, dianggap sebagai perilaku yang gila, bahkan dianggap sebagai perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh para pesihir, gitu kan. Ya, karena memang mereka sudah tertutup mata hatinya. Kenapa mereka tidak menerima kebenaran? Karena memang mereka tidak menjemput pintu hidayah Allah. Ketika mereka diberikan potensi akal dan fikir oleh Allah SWT, namun kemudian mereka tidak mengoptimalkan potensi akal dan fikir mereka, maka tentu saja mereka selalu berada di dalam kehinaan dan kebinasaan. Oleh karena itu menjadi perkara yang tentu saja menjadi sunnatullah, saya katakan tadi, bahwa setiap kebenaran disampaikan maka pasti akan muncul sedikit trouble ini. Karena sini ada sedikit trouble di studio. Ya, jadi sekali lagi bahwa setiap kebenaran yang disampaikan para nabi dan rasul maka pasti akan berhadapan dengan penentangan. Bahkan apa yang disampaikan para nabi dan rasul akan dianggap sebagai bentuk sihir begitu ya, dan laqab atau gelar terhadap mereka yang menyampaikan kebenaran itu juga seringkali muncul dari orang-orang yang tidak menyukainya. Rasul dianggap sebagai majnun, sebagai gila, bahkan dianggap sebagai pesihir. Itulah bagian dari sunatullah dalam kehidupan, bagian dari tantangan di dalam kehidupan. Ketika menyampaikan dakwah, ketika menyampaikan kebenaran, pasti akan ada orang-orang yang menentang, pasti akan ada orang yang tidak menyukainya. Dan ini tentu jadi penguatan bagi kita, begitu ya. Kalau kita menyampaikan kebenaran, ya tentu saja kita harus siap dengan segala resikonya. Jadi ketika kita tidak siap dengan resiko, ya tentu kita akan kecewa. Jangan terlalu berharap banyak ketika orang diingatkan oleh kita dengan kebenaran bahwa mereka bisa menerima. Karena ternyata ada di antara sebagian mereka yang juga kemudian menolak akan nilai-nilai kebenaran. Tapi demikianlah bagian dari sebuah sunatullah. Sebagaimana yang kita rasakan hari ini, begitulah juga yang terjadi di masa lalu ketika para nabi dan rasul kasih Allah menyampaikan kebenaran. Bahkan tentu saja lebih kepada mereka itu ya, kepada para nabi dan rasul, mereka akan banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Dan semua itu tentu saja Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran agar kita tidak pernah dibuat gelisah hati. Ketika kita berhadapan juga dengan perkara yang tidak menyenangkan, maka demikianlah itu yang juga pernah terjadi pada para nabi dan rasul kasih Allah. Atawasaw bih balhum qaumun taghun. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Jadi di dalam ayat ini Allah SWT mencela orang-orang kafir dengan mengatakan apakah orang-orang yang kafir dahulu itu telah berpesan kepada yang kemudian dari mereka untuk mendesakkan Rasulullah, dan mereka datang kemudian betul-betul menerima dan mengikuti saran tersebut, karena mereka sesungguhnya kaum yang durhaka, dia yang melampaui batas, yang selalu melakukan pelanggaran atas ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan kedurhakaan mereka itulah yang kemudian merupakan tali pengikat antara orang-orang yang dahulu dengan orang-orang kemudian yang seolah-olah memanifestasikan adanya pesan tersebut. Biasanya ada istilah
pesan berantai gitu kan istilahnya seperti itu. Kamu jangan ikuti dia itu bla 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 gitu kan. Nah itu kan gambaran yang juga sering kali terjadi muncul ya, ketika ada perkara yang tidak dia sukai, pasti dia akan membuat rekayasa dengan kalimat, dengan perbuatan-perbuatan untuk menyudutkan orang-orang yang sebetulnya senantiasa berada pada nilai kebenaran. Maka ini semua tentu tidak harus menjadikan kita jadi gelisah kanan. Oleh karena itu justru malah dengan apa yang Allah jelaskan, Allah pertegas di ayat ini, kita makin kuat, makin mengokohkan keimanan kita bahwa pasti akan ada orang yang saling menguatkan untuk berupaya menghalang-halangi jalan yang kita tempuh dari setiap jalan kebenaran. Pasti akan ada tantangan, pasti akan ada penentangan di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan yang kita lakukan ketika kita berada pada jalan kebenaran. Fatawalla anhum fama anta bimalum, maka berpalinglah engkau dari mereka dan sama sekali tidak tercela. Jadi sebagaimana halnya Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah supaya berpaling dari orang-orang yang mencibirnya, dari orang-orang yang menghinakannya, tong sarwana itu tong kabawalirna itu kalau kata orang Sunda. Maka tentu saja sikap itu akan menjadikan Rasulullah SAW itu akan makin mulia. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar berpaling dari mereka yang senantiasa menghinakan. Jangan kemudian ditimpali dengan perilaku yang sama, tapi tunjukkanlah dengan contoh dan keteladanan yang mulia dari akhlak Rasulullah SAW. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW, sehingga Allah pun memberikan apresiasi bahwa tidak ada contoh dan teladan terbaik di dalam kehidupan manusia sebagaimana yang tergambarkan Al-Quran, melainkan contoh dan teladan dari apa yang dibangun dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena tugas Rasulullah SAW itu adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu apa yang dibangun dalam kehidupan Rasulullah SAW betul-betul menjadi contoh, menjadi teladan terbaik. Sehingga siapapun yang mengikuti contoh teladan kehidupan Rasulullah SAW, maka tentu dia akan mendapatkan garis kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Yang kasih, dan tugas kenabian dan kerasulan itu hanyalah menyampaikan dakwah, memberikan peringatan, dan jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Terlebih tentu ketika peringatan itu disampaikan kepada hamba yang siap merespon dengan keimanannya. Ya kan, itu di ayat ke-55 dinyatakan wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang rasa bagi hamba yang beriman, diingatkan itu pasti akan menjadi kemuliaan, akan menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena hatinya senantiasa menantikan datangnya petunjuk. Setiap peringatan yang datang dari Al-Quran pasti akan menghadirkan kemuliaan. Oleh karena itu mereka tidak akan ragu untuk menerima nilai-nilai kebenaran tersebut. Inilah bagian dari sebuah seruan insyaallah SWT, bagaimana kita senantiasa dianjurkan untuk terus dan terus melakukan peringatan dalam makna selalu mengingatkan sebagai wujud kasih sayang dari apa yang menjadi tanggung jawab kita sama manusia sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Dan yakinlah tentu setiap peringatan itu akan diterima dengan baik ketika hati itu sudah betul-betul tertanam kuat untuk menerima kebenaran. Oleh karena bagi hamba beriman mendapatkan peringatan itu pasti dia akan senang, dia akan bahagia, dia tidak akan tabu dengan kebenaran. Berbeda dengan orang-orang yang ingkar, berbeda dengan orang-orang yang berpaling. Ketika dia diingatkan malah kemudian dia tidak menerima, malah kemudian membangkang. Dan ini tentu tidak akan terjadi pada hamba yang beriman pada Allah. Setiap hal terkait dengan peringatan insya Allah SWT akan senantiasa dijadikan sebagai pelajaran berharga, akan dijadikan sebagai contoh teladan terbaik dalam kehidupan. Kenapa? Karena mereka meyakini nilai-nilai peringatan dari sebuah kebenaran itu adalah jalan yang tatkala mereka tempuh akan menghadirkan kemuliaan. Namun tentu saja akan berbeda dengan mereka yang menolak akan kebenaran. Mereka yang hatinya tertutup menerima kebenaran, ketika diingatkan pasti mereka akan melakukan perlawanan,
akan melakukan penolakan-penolakan atas nilai-nilai kebenaran yang disampaikan. Namun demikianlah Al-Quran mengisyaratkan kepada kita bagaimana seyogianya kita terus dan terus melakukan dakwah, menyampaikan kebenaran, lebih tentu saja kepada mereka yang siap menerima kebenaran. Adapun mereka yang tidak siap menerima kebenaran dan tetap berperilaku pada jalan hidup yang selalu membangkang, tentu saja pada akhirnya mereka juga akan berhadapan dengan perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diciptakan Alhamdulillah